Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Dengan santai, kuangkat kotak kayu itu. Lengan kananku seperti ditarik kembali ke bawah. Kotak kayu kecil itu ternyata sangat berat, hampir 10 kilogram. Kulihat isi di dalamnya, ada paku, bandul, sampai berbagai peralatan pertukangan. Kalah malu, kuperlihatkan gestur tubuhku seolah-olah kotak itu ringan. Kotak kayu itu menyebabkan lenganku pegal, langkahku mulai tertatih-tatih. Keringat mengucur membasahi kemeja abu-abu, baju terbaru yang kumiliki. Nafasku sudah tersengal-sengal, padahal jarak ke bawah pohon waru masih 500 meter lagi. Adi dan Pun Raman sudah 20 langkah di depanku, aku keteteran jauh di belakang. Begitu tiba di balai-balai pondok berdinding tepas, aku langsung terkapar sementara Adi dan Pun Raman sedang memeriksa bakal perahu. Aku harus istirahat sejenak, mengembalikan stamina yang terkuras habis. Sepotong singkong rebus dan semangkok kopi kertup sudah larut dalam lambungku, tetapi staminaku belum kunjung pulih. Kayunya bagus, medang jempa tua, kata Pun Raman mengomentari jenis kayu bakal perahu itu. Tapi pembuatannya masih mentah, tambah Pun Raman setelah melihat kondisi bakal perahu. Lihat tebal dindingnya, 10 cm. Harusnya sudah 4 cm, tunjuk Pun Raman ke dinding perahu. Ini perahu besar, panjangnya kurang dari 4 meter, tegasnya. Sayang, benda ini belum bisa dikatakan bakal perahu. Ini masih balok besar, kritik Pun Raman. Adi tercenung mendengar kritik Pun Raman, kepalanya tertunduk memandangi tanah. Risau, kakinya mengais-ngais sisa jerami di sandalnya. Begitulah kondisinya saat itu. Aku tahu, dia pasti merasa bersalah kepadaku. Prediksinya, finishing bakal perahu itu paling lama 2 hari. Jadi nggak mungkin siap 2 hari, tanya Adi mengharap. Mana mungkin, tegas Pun Raman. Bagaimana Niko? Tanya Adi meminta pendapatku. Nggak apa-apa, jawabku singkat. Bagiku, berlama-lama di Pedemon memang sangat kuharapkan, makin panjang waktunya makin sering bertemu dengan Rani. Setiap saat bisa mentransmisikan energi asmara. Menikmati senyum manis dengan sampat di atas bibir kirinya, termasuk membiasakan hidup dalam tradisi keluarga mereka. Selama di Pedemon, kami akan dilayani seperti tamu kehormatan. Bila perlu, akan kuusulkan kepulangan kami pada Minggu pagi. Masalahnya, kita nggak bawa pakaian ganti, kata Adi sambil melirik ke arahku. Itu mudah, potong Pun Raman. Bagaimana caranya? Tanya Adi terheran-heran. Nanti Rani akan menjahit pakaian kalian, kata Pun Raman. Pun Raman bercerita, hasil panen padi tahun ini melimpah, 3 kali lipat dibanding tahun lalu. Setelah dikeluarkan zakat, istrinya membeli 1 papan kain bakal pakaian. Rencananya, para gadis dan pemuda yang mijik di sawahnya pada bulan Maret lalu, akan mendapat hadiah baju. Kami termasuk dalam daftar penerima hadiah pakaian. Kami juga dapat baju, teriak Adi kegirangan. Iya, kalian masing-masing sepasang, baju dan celana, tegas Pun Raman. Hore, ahoy wiu, pekik kami sambil melompat-lompat kegirangan. Pun Raman tersenyum melihat tingkah kami. Terus, bahan mengajar, kayak mana itu Niko? Tanya Adi sambil melirik ke arahku. Sambil mengajar pun bisa, jawabku optimis. Menurutmu, kapan kita pulang? Tanya Adi mengharap. Tergantung selesainya perahu, Minggu pagi juga boleh, jawabku dengan hati yang berbunga-bunga. Mantap, pekik Adi sambil mengepalkan kedua tangannya. Sebagai utus perahu andal, Pun Raman mulai menjelaskan rencana finishing bakal perahu. Menurutnya, supaya perahu lebih ringan, dindingnya akan dipahat setipis mungkin. Ulu atau kepala perahu akan dibuat lebih lancip supaya aerodinamis, mengurangi tekanan angin dari depan. Kemudi dan bagian belakang, dibuat lebih besar, berfungsi sebagai dudukan mesin tempel.